Di sebuah rumah yang penuh kebahagiaan, seorang pensiunan marinir bernama Chris Monano terlihat sedang bermain-main bersama istri dan putrinya yang sangat dia cintai. Suatu pagi, istrinya yang bekerja sebagai agen properti hendak pergi keluar kota selama beberapa hari. Kemudian pada malam hari, ia menghubungi Chris saat Chris sedang memasak. Chris memberitahunya bahwa duta besar Perancis baru saja menghubunginya beberapa jam lalu dan memintanya untuk melatih pasukan khusus Perancis. Mendengar hal itu, sang istri menyarankan agar Chris tidak menerima tawaran tersebut sampai ia kembali. Hey Dad, you got visitors. Tidak lama setelah itu, dua agen FBI datang ke rumahnya. Chris bertanya apa tujuan mereka datang, dan mereka mengatakan bahwa istrinya bukanlah agen properti, melainkan adalah anggota kartel dari Meksiko yang menyelundupkan narkoba dan memperdagangkan wanita. Mendengar hal itu, tentu saja Chris tidak mempercayainya, mengingat mereka telah menikah selama 18 tahun dan ia sangat mengenal baik istrinya. Namun, kedua agen itu menunjukkan berbagai bukti yang membuat perasaan Chris tidak nyaman, termasuk bukti penerbangan istrinya ke Meksiko. Beberapa jam kemudian, Chris mencoba menghubungi istrinya, tetapi sayangnya teleponnya tidak aktif. Tiba-tiba, seorang anggota mafia Meksiko menghubungi Chris. Pria itu menegaskan bahwa penilaian FBI terhadap istrinya tidaklah akurat dan bahwa mereka saat ini menyandra istri Chris. Jika Chris ingin menyelamatkannya, maka ia harus pergi ke markas mereka di Meksiko. Mendengar hal ini, Chris memutuskan untuk menuruti permintaan mereka, tetapi terlebih dahulu ia mengatur agar putrinya tinggal di rumah ibunya supaya aman. Be careful, Dad. Keesokan harinya, Chris mengemudi dengan kecepatan penuh menuju markas mafia. Setibanya di sana, ia langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam. Tanpa membuang waktu, ia mengalahkan para penjaga yang ada di sana. Ia kemudian menodongkan senjata kepada dua koki yang sedang bersiap memasak. Kedua koki itu memohon ampun dan mengatakan bahwa mereka hanya bekerja di sana dan tidak pernah terlibat dalam bisnis mafia. Chris akhirnya memerintahkan mereka untuk segera pergi. Setelah itu, ia kembali melanjutkan aksinya membunuh para penjaga. Pemimpin mafia akhirnya muncul dan dengan santai mengatakan bahwa ia sangat menantikan kedatangan Chris. Ia menjelaskan bahwa kelompoknya akan membebaskan istri Chris dengan syarat Chris harus bekerja untuk mereka selama 6 jam. Mendengar hal ini, Chris menolak dan mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, pemimpin mafia menjawab bahwa jika Chris mati, maka istrinya juga pasti akan mengalami nasib yang sama. Akhirnya, Chris menyerah dan setuju untuk melayani mereka selama 6 jam. Mafia itu menjelaskan bahwa tugas Chris adalah membunuh 6 bos mafia saingan dalam waktu 6 jam. Ia telah menyiapkan mobil dan senjata yang dibutuhkan, serta akan mengirimkan identitas dan lokasi target melalui pesan. Ia berjanji jika Chris berhasil menyelesaikan tugasnya, maka istrinya akan dibebaskan. Chris kemudian pergi ke garasi untuk mengambil mobil yang sudah dipersiapkan. Namun saat masuk, ia menemukan dua koki dari sebelumnya sedang bersembunyi di dalam mobil. Chris segera menyuruh mereka untuk pergi, tetapi mereka menolak dan memohon agar diizinkan ikut karena mereka bisa menjadi penunjuk jalan dan siap membantunya kemanapun. Akhirnya, Chris mengizinkan mereka untuk ikut. Singkatnya, Chris berhasil sampai ke target pertamanya. Ia menyuruh dua koki itu untuk menunggu di dalam mobil, sementara ia menyelinap masuk ke dalam rumah dan menghabisi pemimpin mafia di dalamnya.
Ia kemudian mendekati bangunan dan kemudian terjadilah baku tembak. Setelah membunuh beberapa penjaga, Chris meminta seorang penjaga wanita untuk pergi karena ia tidak ingin melukai seorang wanita. Setelah itu, Chris membunuh penjaga di dalam bangunan dan berhasil menyudutkan targetnya. Target tersebut bertanya apakah Chris dikirim oleh rivalnya karena ia tahu ada yang mengincar wilayahnya, tetapi Chris tidak menjawab. Pria itu lalu menawarkan sejumlah besar uang agar Chris tidak jadi membunuhnya, namun Chris mengatakan bahwa ini bukan soal uang. Ketika target mencoba menyerang, Chris langsung mengeksekusinya. Ia juga mengambil foto target tersebut sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan misi pertama. Secara bersamaan, ia menerima foto target kedua yang sedang berada di sebuah restoran. Chris meminta dua koki itu untuk tidak mengikutinya lagi dan memindahkan senjatanya ke mobil baru sebelum pergi, akhirnya meninggalkan mereka. ¿A dónde, cabrón? No mames, este güey va a hacer. Beberapa saat kemudian, Chris tiba di sebuah area parkir dan berniat menghabisi target keduanya dengan menembak dari jarak jauh menggunakan senapan sniper. Namun kemudian, dua koki kampret itu tiba-tiba muncul lagi. Awalnya, Chris marah karena tidak suka ditemani, namun mereka menjelaskan bahwa mereka sedang mencari saudara mereka yang mereka yakini telah diculik oleh salah satu target dari Chris. Mendengar hal itu, Chris tetap tak tergoyahkan karena misi ini sangatlah berbahaya dan ia sangat bertekad untuk tidak melibatkan lebih banyak orang. I'm trying to find my sister. I've been doing that the whole life. Setelah itu, Chris naik ke atas gedung dan membidik target yang sedang menunggu makanannya di dalam restoran. Saat target sedang lemah, Chris langsung menembaknya. Saat Chris hendak kembali ke tempat parkir, mafia meminta bukti dari operasi sebelumnya. Chris kemudian menjelaskan bahwa ia menembak target dari jarak yang sangat jauh sehingga tak memungkinkan untuk mengambil foto. Untungnya, mafia tersebut mempercayainya. Namun untuk target selanjutnya, mereka menuntut bukti berupa foto. Jika tidak ada, mereka tidak akan ragu untuk menyakiti istri Chris. Di tempat parkir, sekelompok orang kemudian mendekati Chris dengan niat membunuhnya. Setelah menghabisi sebagian besar dari mereka, peluru Chris habis dan satu-satunya musuh yang tersisa adalah penjaga wanita yang sebelumnya ia lepaskan. Wanita itu menyadari bahwa Chris kehabisan peluru dan kemudian mendekatinya dengan santuy. Namun sebelum ia sempat menembak, tiba-tiba ia tertembak. Ternyata yang menembaknya adalah salah satu koki yang terus bersikeras ingin membantu Chris. Setelah itu, Chris menerima pesan dari Sanchez tentang target ketiga. Chris akhirnya mengajak kedua koki itu untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, mafia kemudian menghubungi Chris dan mengingatkannya bahwa ia hanya memiliki beberapa jam tersisa. Mereka juga menyebutkan bahwa Chris memiliki seorang putri dan mengancam akan menyakitinya jika Chris melakukan kesalahan. Mendengar hal itu, Chris sangat marah dan kemudian mengancam akan membunuh siapapun yang menyentuh keluarganya. Chris segera menghubungi putrinya untuk memastikan bahwa ia dalam keadaan aman, lalu memintanya untuk tinggal di motel bersama neneknya untuk sementara waktu. Chris dan dua koki kemudian tiba di dekat kediaman target ketiga. Mereka memantau gerak-gerik target yang sedang berenang. Chris menyuruh kedua koki untuk tetap waspada saat ia menyusup ke dalam area tersebut. Setelah berhasil masuk, Chris langsung menghabisi para penjaga dan menyudutkan targetnya dengan todongan senjata. Target itu mengatakan bahwa rivalnya telah menyuruh Chris untuk membunuhnya. Ia lalu keluar dari kolam dan mencoba menyuap Chris, namun diam-diam ia mengambil senjata.
Chris berhasil menghindar dari tembakan itu dan ketika peluru target habis, Chris keluar dari kolam dan menembaknya hingga tewas. Ia juga mengirimkan foto target tersebut dan meminta informasi mengenai target berikutnya, lalu kembali kedua koki dan mengajak mereka pergi ke target keempat. Setibanya di tempat target keempat, Chris menyuruh kedua koki untuk menunggu di dalam mobil. Jika ia tidak kembali dalam waktu 30 menit, mereka harus membantunya. Ia mencoba menyusup namun dihentikan oleh 3 penjaga wanita sehingga ia harus melumpuhkan mereka. Sementara itu, target keempat sedang berada di dalam bersama para wanita. Tiba-tiba, Chris mendobrak pintu dan menodongkan senjata ke arah pria itu. Namun, istri target yang ternyata adalah salah satu penjaga wanita yang dilumpuhkan tadi datang dari arah belakang dan kemudian mengarahkan senjatanya kepada Chris. Target meminta Chris untuk menjatuhkan senjatanya. Namun sesaat kemudian, salah satu gadis di dalam ruangan mengambil senjata dan menembak penjaga wanita itu. Target juga sempat menembak Chris, namun tidak mematikan. Chris akhirnya berhasil membunuh targetnya dengan pisau lempar. Sementara gadis yang membantu Chris bernama Sapana. Ia mengajak Chris ke rumah temannya yang merupakan seorang dokter hewan. Oh, are you okay? Yeah. Go. Di sisi lain, 2 agen FBI yang sebelumnya mengunjungi rumah Chris datang ke motel untuk mencari putri Chris. Ternyata kedua agen ini bekerja untuk mafia. You stay away from Maya. No. Setelah membunuh ibu Chris, mereka kemudian menculik putrinya. Chris dan para koki berada di rumah teman Sapana. What the fuck do you want? Sapana kemudian menenangkan temannya karena yakin bahwa Chris bukan orang jahat. Ia menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuan karena Chris terluka akibat tembakan. Chris pun akhirnya dirawat. Saat teman Sapana hendak menuangkan minuman untuk para koki, kedua koki itu terkejut melihat kalung yang dikenakannya. Mereka bertanya dari mana ia mendapatkan kalung itu dan ia menjawab bahwa itu pemberian dari ibunya saat ia berusia 10 tahun. Mendengar hal itu, kedua koki langsung menangis menyadari bahwa wanita itu adalah saudari mereka yang telah lama hilang. Setelah itu, Chris bersiap untuk menyelesaikan misinya. Kedua koki kemudian menyatakan keinginannya untuk mereka membantu Chris, tetapi Chris menolak karena menganggap mereka telah mencapai tujuan mereka. Meski begitu, kedua koki tetap bersikukuh ingin berterima kasih atas bantuan Chris. Dalam perjalanan, mafia memberikan lokasi target kelima dan menyebutkan bahwa Chris hanya memiliki kurang dari 30 menit untuk menyelesaikan 2 target terakhir secara bersamaan. Untungnya, target kelima dan keenam berada di lokasi yang sama, yaitu di tempat rongsokan mobil. Seorang pria tua yang merupakan target kelima sedang menunggu kliennya. Saat kliennya muncul, ternyata ia adalah istri Chris sendiri, yaitu bernama Sarah, mengungkapkan bahwa selama ini ia tidak diculik. Mafia hanya memanfaatkan ketangguhan Chris. Ia langsung menyerahkan para wanita kepada pria tua itu untuk dibeli. Pada titik ini, Chris belum menyadari bahwa Sarah adalah target ke-6. Chris dan 2 koki telah tiba dan Chris mengatakan bahwa target berada di dekat makam atau tepat di lokasi tempat rongsokan. Agen FBI korup kemudian segera menghubungi Chris dan memaksanya untuk segera menyelesaikan tugas. Agen itu mengatakan bahwa ia baru saja menculik putrinya. Mendengar itu, Chris sangat marah dan bersumpah akan menghabisi siapapun yang menyakiti putrinya. Target kelima baru saja mentransfer uang kepada Sarah sebagai pembayaran untuk para wanita ketika Chris tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Sarah berhasil menghindari peluru tanpa menyadari bahwa penembaknya adalah Chris, yaitu suaminya. Chris kemudian mengejarnya hingga akhirnya mereka saling berhadapan.
Chris sangat terkejut mengetahui bahwa Sarah ternyata adalah anggota kartel. Sarah juga tak menyangka bahwa Chris bisa sampai ke tempat itu. Target kelima tiba-tiba muncul dari belakang dan hendak membunuh Chris, namun Sarah langsung membunuhnya. Setelah itu, Sarah menjelaskan semuanya kepada Chris. Ayah kandungnya adalah pemimpin kartel yang menguasai Meksiko, namun telah meninggal 10 tahun yang lalu. Sarah dipaksa oleh 2 agen FBI untuk menjadi informan agar tidak ada yang meneruskan bisnis ayahnya. Namun, 2 agen itu justru mengkhianatinya dan bekerja sama dengan kartel saingan yang ingin menguasai bisnis tersebut. Ia ingin berhenti menjadi informan, namun ancaman terhadap Chris dan putri mereka membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Para kandidat pengganti ayah Sarah, termasuk dirinya sendiri, menjadi target yang harus dibunuh oleh Chris. Chris mengatakan bahwa putri mereka disandra dan satu-satunya cara membebaskannya adalah dengan kematian Sarah. Mendengar itu, Sarah memohon agar Chris menghabisinya. Setelah berpikir panjang, Chris akhirnya merasa terpaksa membunuh Sarah. Setelah mengirimkan foto Sarah dan target kelima, Chris kemudian mendatangi kedua koki dan menyuruh mereka pergi karena misinya telah selesai. Tak lama kemudian, Chris muncul dan meminta mafia untuk menyerahkan putrinya. Agen FBI kemudian berkata bahwa Chris pasti sangat hancur karena ia kehilangan istri dan ibunya dalam 1 hari. Mendengar hal itu, Chris sangat terkejut. Meski mencoba menyerangnya, ia akhirnya kalah. Ternyata mereka juga berencana membunuh Chris karena jika ia tetap hidup, ia akan menjadi ancaman besar. Namun saat mafia hendak menembak Chris, Sarah yang ternyata masih hidup tiba-tiba muncul. Sebelum Chris menembaknya, ia telah memberinya rompi anti peluru untuk melindungi dirinya sendiri. Mafia kemudian mengepung Chris, tapi untungnya seseorang menembak Sanchez. Penembaknya ternyata salah satu koki yang terus mengikuti Chris. Mafia segera melarikan diri dengan helikopter. Sementara itu, Sarah berhasil menghabisi agen FBI wanita dan beberapa anak buah Sanchez. Tanpa diduga, agen FBI korup kemudian menembak Chris dari belakang saat ia mencoba menenangkan putrinya. Sarah tiba-tiba muncul untuk membantu, tetapi sayangnya pelurunya habis. Agen FBI itu kemudian menodongkan senjatanya ke arah Sarah, dan pada saat itu putri mereka memberikan senjata kepada Chris yang kemudian langsung menembak agen tersebut. Pada akhirnya, Chris dan keluarganya berhasil selamat dari insiden tersebut. Beberapa bulan kemudian, saat perayaan Tahun Baru Imlek, mafia yang ternyata masih hidup sedang mengemudi. Saat ia hendak melewati kerumunan orang, sebuah sepeda motor berhenti di samping mobilnya dan menusuk lehernya. Pengendara motor itu ternyata adalah Chris dan Sarah. Kedua koki juga hadir dan dengan sengaja menghalangi mobil tersebut agar tidak ada yang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tamat! Seberapapun besarnya cinta, rahasia yang disembunyikan dari orang terdekat, apalagi soal identitas sebagai anak kartel, bisa jadi bom waktu. Kejujuran mungkin menyakitkan di awal, tapi bisa menyelamatkan lebih banyak daripada kebohongan yang manis. Sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Bye!